Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus keluarga dari Oma Emalao, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perayaan Ekaristi, mendoakan keselamatan jiwa almarhumah Oma tercinta, Oma Emalao. Kita awali dengan nyanyian pembukaan dari Puji Syukur nomor 712. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama Yesus. Dan seperti semua orang mati dalam Adam, demikian semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, khususnya seluruh keluarga besar almarhumah Ibu atau Oma yang kita kasihi, Oma Emalao, yang telah 7 hari mendahului kita menghadap Tuhan. Kita percaya bahwa melalui kematian kita bersama dan bersatu dengan Kristus. Dan sebagaimana
Kristus bangkit, demikian pula orang yang meninggal bersama Dia akan bangkit bersama dengan Dia. Dalam keyakinan itulah pada hari ketujuh atau malam ketujuh, kepergian ibu atau omah kita berkumpul bersama-sama, sekalipun melalui misa live streaming, merayakan kesatuan kita dengan omah kita ini dengan harapan bahwa ia telah pergi mendahului kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita terlebih dahulu hening sejenak dan dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan kita ini. Kita berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, kemuliaan umat beriman dan kehidupan orang jujur, kami telah ditebus berkat wafat dan kebangkitan Yesus Putra-Mu. Kasihanilah kiranya hamba-Mu yang telah meninggal dunia, ibu atau oma yang kami kasihi, Emma Lau. Ia telah percaya bahwa menurut sabdamu kami manusia akan bangkit dan hidup kembali. Semoga ia kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal dengan hati gembira. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Pembacaan pertama dikutip dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia malah tidak sayang akan putranya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana mungkin Dia tidak menganugerahkan semuanya bersama putranya kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah
yang membenarkan? Siapakah yang akan menghukum mereka? Yesus Kristuskah? Padahal dia telah wafat dan bangkit kembali. Ia duduk di sisi kanan Allah dan malah menjadi pengantara kita. Apakah yang dapat memisahkan kita dari cinta Kristus? Sengsara, penindasan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam segalanya itu kita akan menang dengan jaya karena kekuasaan Kristus yang mencintai kita. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun penguasa, hal-hal yang sekarang maupun yang kemudian, kekuatan yang di atas maupun yang di bawah, atau makhluk manapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari cinta Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Dari tubir aku berseru kepadamu, dengarlah suaraku. Biarlah telingamu memperhatikan seruan doaku. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapa dapat tahan? Namun padamulah pengampunan agar orang bertakwa. Tuhan, padamu ku berserah dan mengharap kerahiman-Mu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Demikian Yesus bersabda dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada malam ini, dalam rangka mengenang dan sekaligus merayakan kesatuan kita dengan ibu atau oma yang sudah meninggalkan kita lewat peristiwa kematian. Saudara-saudara, angka 7 seringkali disebut sebagai angka sempurna. Ya. Dan karena itulah kita boleh percaya bahwa Allah yang kita kenal akan menganugerahkan kesempurnaan kepada ibu atau oma yang kita kasihi. Kapan itu? Hanya Tuhan yang tahu. Bukan angka 7 yang menentukan. Angka 7 hanya menunjuk kepada Tuhan yang maha sempurna. Dan Tuhan yang maha sempurna adalah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dan Tuhan yang penuh pengampunan adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan justru karena itu Rasul Paulus dalam bacaan pertama tadi menghibur dan mengingatkan orang yang beriman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan pernah terpisahkan dari Allah yang mengasihi kita, termasuk peristiwa kematian. Bahwa kematian itu bukan memisahkan kita dari Allah. Kematian itu bukan berakhirnya kehidupan, tetapi justru melalui kematian hidup kita yang ditandai dengan kerapuhan dan keterbatasan mencapai kepenuhan. Nah, kepenuhan itu bahwa kita dibebaskan. Kita dilepaskan dari semua yang membatasi kita, termasuk tubuh jasmani kita. Dan itu yang dikatakan Yesus tadi. Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap sebiji saja. Yesus menjelaskan tentang dirinya dan sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kematian itu adalah suatu kepastian. Kepastian.
Sebagaimana biji gandum, jika tiba saatnya dia akan jatuh ke dalam tanah dan mati. Tapi sesudah itu dia akan menghasilkan buah. Yesus mengajak kita untuk memaknai kematian itu dalam dua hal. Yang pertama, peristiwa di mana kita mencapai kemuliaan. Mencapai kemuliaan berarti kita diperkenankan Tuhan untuk memulai hidup bersama dengan Tuhan. Dan itu terjadi kalau Tuhan menyatakan belas kasih-Nya kepada kita. Yang kedua, bahwa ketika kita mati, kita tidak menghilang seperti uap yang menghilang, ya. Tapi ketika kita mati, kita justru meninggalkan banyak hal dalam hidup ini. Dan itulah yang kita alami lewat ibu atau oma kita, ya. Saya secara pribadi saya tidak mengenal oma. Tapi kita keluarga pasti mengenal oma dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi kematian adalah saat di mana kita dapat melihat dengan jelas segala kebaikan orang yang pernah menjadi bagian dari hidup kita, yang pernah mengasihi kita atau mencintai kita dan yang kita kasihi. Dan dikatakan segala kebaikannya itu tertanam dalam hati kita, dan kita akan kembali mengingat dan akhirnya mensyukuri. Dan ketika kita mensyukurinya, kita berbagi tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Saudara-saudara, itulah makna dari peringatan Aruh. Ya, angka 7, angka 3, angka 40 memang ada pendasarannya dalam kitab suci. Tapi esensinya sebetulnya sama. Mengenang dan merayakan kesatuan kita dengan orang yang telah meninggal. Karena kita percaya kasih Allah tidak pernah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai dan mencintai kita, sekalipun kita sudah berlainan dunia. Kasih Tuhan melampaui segala yang membatasi kita. Dan ini menjadi sangat jelas, ya. Dalam situasi pandemi, ya, kita berada di tempat yang berbeda. Mungkin ada keluarga di Jakarta, ya. Tapi kita dipersatukan oleh Oma yang kita kasihi lewat perayaan Ekaristi pada malam ini. Dan itulah sebetulnya yang sekali lagi ditegaskan Rasul Paulus tadi dalam bacaan pertama, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih oma atau ibu yang kita kasihi yang sudah meninggal, termasuk alam maut. Karena justru oma atau ibu yang kita kasihi, ia pergi mendahului kita menghadap Tuhan. Dan dalam keyakinan kita, ia pun pergi untuk mendoakan kita. Jadi kita saling mendoakan, dan mendoakan itu adalah wujud dari kasih. Ya, doa itu jangan dipahami meminta-minta kepada Tuhan, ya. Ya, tidak boleh disederhanakan doa itu meminta-minta kepada Tuhan. Doa itu adalah komunikasi dalam kasih dengan Tuhan, termasuk dengan orang yang meninggal. Maka ziarah kubur, orang pergi di makam, pergi tabur bunga di makam,
atau di laut, itu dalam doa sebetulnya. Doa, karena doa itu adalah bahasa kasih, ungkapan kasih yang tidak pernah diputuskan oleh orang dengan lewat peristiwa kematian. Maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara kita lanjutkan perayaan ini. Semoga segala kebaikan ibu atau oma kita yang sudah tidak ada, bagaikan biji gandum yang telah ditaburkan di dalam hati kita, dan kiranya ia akan bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut. Kepada kerahiman Allah Bapa kita percayakan ibu atau oma Emma Lau yang sudah meninggal. Semoga wafat putranya menjadi jaminan penebusan baginya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah membukakan pintu surga bagi ibu atau oma kita dan menerima dia dalam keluarganya yang bahagia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah membangkitkan dia untuk kehidupan kekal yang ia janjikan kepada kita dengan pengantaraan Yesus Kristus putranya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah memberkati keluarga yang ditinggalkan, baik yang ada di Makassar, di Jakarta, dan di mana saja, agar tabah segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menolong kita agar tetap bersatu dengan ibu atau oma kita dalam doa dan harapan, sambil mengenang jasa dan amal kasih-Nya dan meneruskan cita-citanya dalam hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju pada kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah telah memanggil ibu atau omah kita dari dunia ini. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Allah menciptakan bumi baru dan langit yang baru, sehingga kita dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan semua saudara kita yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak dalam hati, kita panjatkan doa-doa kita secara pribadi untuk omah kita yang sudah meninggal. Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus dan Bapa kami, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ke hadapan-Mu, dan selamatkanlah ibu atau oma kami, Oma Emalau, serta semua orang yang sudah meninggal dunia, khususnya meninggal dalam situasi pandemi. Anugerahkanlah istirahat dan damai abadi kepada mereka semua, sebab Engkaulah Allah orang-orang hidup, Engkaulah Allah kami sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa akan bahagia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, persembahan ini kami ajukan bagi ibu atau omah kami yang telah menghadap takhta hadirat-Mu. Bersihkanlah ia dari segala dosanya dengan darah Kristus Putra-Mu. Semoga ia yang telah Kau murnikan dengan air pembaptisan tetap Kau sucikan berkat kemurahan belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus bersama Dia. Kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan hamba-Mu, Emah Lau, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga ke saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. semoga cahaya abadi menyinari mereka yang bersama orang kudus-Mu ya Tuhan, Allah yang maha rahim penuh belas kasih.
Berilah mereka istirahat kekal dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi bersama orang kudus-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Rahim dan penuh belas kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah menyambut anugerah Putra-Mu yang mengorbankan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk arwah Oma Emalau yang sudah dibersihkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Dan semoga dengan peringatan hari ke-7 kepergiannya dari tengah-tengah kami semakin dapat menemukan dalam hidup kami segala kebaikan-kebaikannya yang patut kami syukuri. Dan kami lanjutkan pula dalam kehidupan kami demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita tutup perayaan Ekaristi untuk mengenang Oma atau Ibu kita Emalau dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara sekalian dan seluruh keluarga dimanapun berada senantiasa dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi dalam rangka mengenang ibu atau oma kita Emalau sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di surga Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci